Ya, selamat sore Ibu Jenny. Jadi kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai hasil sumatif kami dalam bab statistika. Selamat menyaksikan. Jadi tema atau topik yang kami ambil adalah pendataan frekuensi pemeriksaan gigi remaja perumahan Saribumi Indah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah para remaja sudah memiliki waktu pemeriksaan gigi yang ideal. Karena waktu idealnya untuk pemeriksaan gigi adalah setiap 6 bulan sekali. Ya, jadi yang pertama adalah data pengecekan gigi remaja Saribumi Indah. Bisa dilihat yang kiri adalah data yang belum diolah, jadi angkanya masih berserakan, sedangkan yang di sebelah kanan yang sudah diolah. Saya akan menjelaskannya pada slide ini. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat kalau tabelnya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada interval waktu dalam minggu, kemudian frekuensi, lalu frekuensi relatif, lalu ada waktu yang dihitung berdasarkan minggu, dan yang terakhir adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi di sini kami mengambil minggu ke-17 sampai 20, yaitu bulan kelima, karena kan tadi idealnya adalah bulan ke-6. Bulan ke-6 masuk ke dalam minggu 21 sampai minggu 24. Kemudian frekuensinya dalam setiap bulan itu acak, tetapi totalnya menghasilkan 50 sampel. Jadi bisa dikatakan kalau datanya ini diambil dari 50 remaja yang tinggal di Saribumi Indah. Kemudian untuk menghitung frekuensi relatif, caranya adalah dengan membagi frekuensi dengan total frekuensinya. Seperti yang kita bisa lihat, contohnya adalah 3 dibagi 50, kemudian nanti dikali dengan 100%, yang hasilnya adalah 6%. Kemudian sampai ke paling bawah, nanti totalnya seharusnya adalah 100%. Kemudian untuk menghitung frekuensi kumulatif lebih dari, kita lihat dari bagian tabel ini, waktu berdasarkan minggu. Seperti yang paling atas, lebih dari 16,5. Itu artinya adalah dilihat dari setiap interval, namun diambilnya dari tepi bawahnya. Karena kan kalau yang pertama itu minggu ke-17, jadi tepi bawahnya itu 16,5. Dan frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 50. Nah, untuk menghitung yang ke bawah, itu sebenarnya cara mudahnya bisa dikatakan kalau yang pertama kan 50, kemudian yang kedua 47 karena hasil pengurangan dari 50 dan 47. 50 dan 3. Makanya hasilnya adalah 47. Kemudian sampai ke bawah, nanti hasilnya semakin berkurang dan waktu yang lebih dari 48,5 akan menjadi 0. Oke, selanjutnya kami juga menyajikan data dalam bentuk histogram. Gambarnya dapat kita lihat seperti yang di layar. Di gambar, sumbu Y-nya adalah frekuensi dan sumbu X-nya adalah interval waktunya dalam minggu. Dari data ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pertama, remaja paling banyak melakukan pemeriksaan gigi pada kisaran minggu ke-37 sampai 40. Kedua, sebanyak 40 remaja mengecek gigi lebih dari 6 bulan sekali. Dan yang ketiga, sebanyak 3 remaja mengecek gigi sebelum 6 bulan. Selanjutnya, dan yang terakhir, kami menyajikan data dalam bentuk OGIF. OGIF yang kami buat adalah OGIF negatif, karena kita sebelumnya menggunakan frekuensi kumulatif yang lebih dari. Gambarnya dapat kita lihat seperti yang di layar. Di gambar, sumbu Y-nya sama dengan yang histogram tadi, yaitu frekuensi, dan sumbu X-nya adalah interval waktu dalam minggu. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa pertama, sebanyak 80% remaja mengecek gigi lebih dari 6 bulan sekali. Yang kedua, sebanyak 6% remaja mengecek gigi sebelum 6 bulan. Ketiga, sebanyak 14%
remaja sudah mengecek gigi secara ideal, yaitu setiap 6 bulan sekali. Dan yang keempat, jika 21 sampai 24 minggu adalah waktu yang ideal untuk mengecek gigi, maka sebanyak 86% remaja belum mengecek gigi secara ideal. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Di sini kami mendapatkan rata-ratanya adalah 32,9. Kami mendapatkan nilai tersebut dengan cara, pertama, kita mencari nilai tengah dari interval waktunya. Setelah itu, kita kalikan dengan frekuensi. Hasil yang sudah dikalikan dengan frekuensi, kita jumlahkan semuanya. Kemudian, hasil penjumlahan tersebut kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan rata-ratanya yaitu 32,9. Lalu, ada median atau nilai tengah. Rumus dari median yaitu M sama dengan TB ditambah buka kurung N/2 dikurang FKI per FI tutup kurung dikali P. Nah, M itu median, TB itu tepi bawah kelas median, N-nya itu jumlah data, FKI frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI frekuensi data pada kelas median, P-nya itu panjang interval kelas. Nah, dari data sebelumnya, kita tahu bahwa nilai tengahnya yaitu 33 sampai 37. Nah, untuk mencari nilai tepi bawah, maka batas bawah dikurang 0,5. Maka 33 dikurang 0,5 sama dengan 32,5. Lalu, jumlah data yang kami gunakan yaitu 50 sampel. Lalu, frekuensi kumulatif data di bawah kelas median itu 20. Frekuensi data pada kelas median 7. Dan juga panjang interval kelas 4. Maka dari rumus tersebut, kelompok kami mendapatkan median yaitu 35,35 atau sekitar 8 bulan. Nah, selanjutnya ada modus. Modus ini adalah angka yang sering muncul. Rumus dari modus adalah Mo sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung dikali P. Nah, TB tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, P sama dengan panjang kelas interval. Dari data sebelumnya juga kita dapat lihat bahwa frekuensi paling banyak itu di 37 sampai 40. Nah, untuk mencari tepi bawah maka 37 dikurang 0,5 yaitu 36,5. Lalu selisih frekuensi modus dengan frekuensi kelas sebelumnya itu 5 dan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya itu 7. Panjang kelas intervalnya 4. Maka kami mendapatkan modusnya itu 38,1 atau sekitar 9 bulan. Nah, lalu kami mengambil modus sebagai pusat data. Kenapa kami tidak mengambil rata-rata atau nilai tengah sebagai pusat data? Berikut adalah alasan kelompok kami. Yang pertama, dari pendataan yang telah dilakukan, terlihat bahwa perbedaan frekuensi antar interval cukup jauh, sehingga dengan menggunakan modus dapat mewakili keseluruhan sampel. Yang kedua, mean kurang tepat dijadikan sebagai pusat data, karena dari data yang telah diperoleh dapat dilihat bahwa frekuensi terbanyak berada di interval 37 sampai 40, sedangkan rata-rata yang diperoleh adalah 32. Maka, mean masih belum mewakili keseluruhan sampel. Yang ketiga,
Peramaian kurang tepat dijadikan sebagai pusat data karena selisih frekuensi tiap interval tidak stabil. Dan terakhir, median tidak dapat dijadikan sebagai pusat data karena hanya mengambil nilai tengah. Jadi kurang mewakili keseluruhan sampel dan juga tidak dapat ditarik kesimpulan. Itu mengapa kami mengambil modus sebagai pusat data. Ya, kemudian adalah pada bagian ukuran letak data. Nah, di ukuran letak data ini diberikan pertanyaan, berapa persen dari 50 sampel yang periksa ke dokter gigi kurang dari sama dengan 30 minggu. Nah, kurang dari sama dengan 30 minggu ini, maksudnya, jadi 1 bulan itu ada yang 4 minggu dan ada yang 5 minggu. Jadi, 6 bulan itu selambat-lambatnya atau paling lama itu sekitar 30 minggu. Nah, berarti yang dicari ini berapa persen dari 50 sampel yang periksa ke dokter gigi kurang dari sama dengan 6 minggu. Nah, di sini kita bisa hitung menggunakan persentil dari ukuran letak data. Karena definisi ukuran letak data itu kita ingin mencari suatu nilai tunggal yang yang ada di sebuah data. Nah, di sini kita mencari berapa persen dari 50 sampel. Kemudian kenapa kita pakai persentil? Karena kita ingin mencari persentase. Oke, jadi di sini ada rumusnya yaitu PI sama dengan TB ditambah dalam kurung I dibagi 100 dikali N dikurang FK per FI dikali dengan P. Nah, maksudnya dari rumus ini apa sih? Nah, jadi PI itu adalah persentil ke I. Nah, di sini I-nya itu sudah diketahui yaitu 30 minggu atau 30. Berarti PI di sini adalah 30. Nah, kemudian TB ini adalah tepi bawah kelas persentil ke 30. Nah, kemudian I tadi sudah diketahui kalau I-nya adalah 30. I-nya itu maksudnya I-nya itu yang kita cari karena di sini berapa persentasenya itu adalah I nantinya. Kemudian N ini adalah ukuran data atau jumlah frekuensinya. Kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum interval kelas persentil ke 30. Nah, kemudian yang berikutnya adalah FI. Nah, FI ini apa? FI ini adalah frekuensi pada interval kelas persentil ke 30. Nah, terakhir adalah P. P itu adalah interval kelas atau panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya kita sudah ketahui 4 ya setiap interval itu. Nah, oke, bila dilihat dari data pada tabel, mungkin bisa next sebentar ya. Ya, di sini kita hanya melihat datanya ya. Jadi tadi ditanyakan pada minggu ke-30. Nah, minggu ke-30 ada di kisaran atau di interval minggu 29 sampai 32. Nah, berarti kita pakai interval tersebut. Nah, perlu diingat-ingat kalau di interval tersebut frekuensinya 8 dan frekuensi kumulatif sebelum interval tersebut adalah 20 gitu. Oke, boleh kembali yuk. Nah, kita masukkanlah ke rumus. Jadi 30 sama dengan 28,5 ditambah 4 dikali X per 100 dikali 50 dikurang tadi 15. Nah, jadi frekuensi kumulatif sebelum interval kelas persen ke-30 itu bukan 20 tapi 15. Nah, dibagi dengan 8 itu frekuensinya di interval tersebut. Nah, setelah dikalkulasi kita mendapatkan 120 sama dengan 84 ditambah X. Nah, berarti X-nya adalah 36%. Maksudnya apa? Nah, jadi sebanyak 36% dari 50 sampel atau kira-kira ada 18 sampel yang memeriksakan gigi ke dokter gigi kurang dari sama dengan 30 minggu. Nah, jadi demikian perhitungannya. Nah, selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Jadi kami di sini untuk menghitung ukuran penyebaran data membuat satu tabel lagi, yang dimana itu untuk mencari dua tabel yang di sebelah kanan itu, yaitu X I min X, dimana X adalah nilai tengah dan X adalah rataan. Selanjutnya FI dikali X I min X. FI ini adalah frekuensi, tinggal dikalikan dengan tabel yang keempat ini, sehingga nanti menghasilkan total dari yang FI X I min X ini adalah 334,4. Next.
Nah, ukuran penyebaran data yang pertama adalah simpangan rata-rata. Dari definisinya, simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-rata dari data tersebut. Rumusnya ada seperti di layar, dengan N adalah jumlah data, FI adalah frekuensi data, dan X adalah nilai tengah, dan X adalah rata-rata. Nah, jadi dapat tadi 334,4 tinggal dibagi dengan frekuensinya, yaitu 50. Sehingga didapatkan simpangan rata-ratanya sebesar 6,688. Jadi dapat disimpulkan bahwa simpangan rata-rata data ini menyimpang sejauh 6,688 dari rata-rata data ini, yaitu 32,9. Next. Nah, selanjutnya ada ragam atau varians. Nah, ini kita menggunakan tabel yang berbeda lagi, karena rumus dari ragam ini adalah harus dikuadratkan. Jadi, X min X dikuadratkan dulu, baru nanti dikalikan lagi dengan frekuensi. Nah, kita ketemu totalnya itu adalah 3040. Next. Nah, ragam atau varians ini adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai ini sama. Jadi semakin jauh dari 0, maka nilai ini semakin beragam. Bisa dilihat rumusnya, di mana K adalah jumlah data, FI adalah frekuensi, X adalah nilai tengah, dan X adalah rata-rata. Tadi didapatkan bahwa total dari FI kali X min X kuadrat ini adalah 3040. Jadi tinggal dibagi dengan frekuensi totalnya 50, sehingga mendapatkan hasil ragamnya sebesar 60,8. Nah, bisa jika dilihat ragamnya ini sangat jauh dari 0, yaitu 60,8. Berarti data-datanya itu sangat bervariasi. Next. Nah, yang terakhir adalah simpangan baku. Jadi simpangan baku adalah ukuran sebaran statistik yang menggambarkan rata-rata jarak penyimpangan data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Nah, nilai dari simpangan baku ini biasa digunakan untuk membandingkan suatu kumpulan data dengan kumpulan data yang lain. Jadi simpangan baku ini gampangnya adalah nilai akar kuadrat dari simpangan. Jadi untuk menghitungnya gampang, tinggal dari ragam tinggal dikuadratkan, tinggal diakarkan. Jadi ketemu hasilnya 7,8. Jadi dari ketiga ukuran penyebaran data ini dapat disimpulkan bahwa data-data konsultan gigi remaja di Saribumi Indah ini sangat beragam atau waktunya itu sangat berbeda-beda. Ya, jadi berdasarkan percobaan ataupun pendataan dan analisis yang telah kami lakukan, nah kami dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami dapat menyimpulkan remaja perumahan Saribumi Indah belum memiliki waktu pemeriksaan gigi yang ideal, yaitu tidak setiap 6 bulan sekali. Nah, jadi kesimpulan ini pun sejalan dengan tujuan yang ingin kami capai, yaitu kami ingin melihat apakah remaja perumahan Saribumi Indah ini sudah memeriksakan giginya secara ideal secara 6 bulan sekali. Nah, ternyata belum ideal. Nah, jadi demikianlah presentasi kami mengenai analisis pengecekan gigi remaja perumahan Saribumi Indah, yang mana sebagai tugas sumatif matematika kami pada bab statistika. Jadi kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.